Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nano Buddhaya, salam kebajikan, lengkap nih. Teman-teman semua, hari ini DPP Partai Nasdem melalui SC, ada Kakak Willy Ketua SC, ada Sekjen, dan teman-teman SC Kongres, serta ada juga OC Kongres yang hadir, akan menyampaikan kepada teman-teman media semua rencana Kongres Partai Nasdem yang akan dimulai, sesungguhnya sudah dimulai secara prakondisinya sejak 21 Juni yang lalu. Di sini nanti rangkaiannya akan berakhir pada 27 Agustus. Dalam rangkaian itu nanti Kakak Willy sebagai Ketua SC akan menyampaikan beberapa agenda yang bisa kita sampaikan kepada kawan-kawan. Untuk itu, kepada Kakak Willy, saya persilakan. Ya, makasih Kak Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Hermawi Taslim, Sekjen yang kami hormati, kakak-kakak semua, SC ini rata-rata, ada Kang Yoto, Kak Dosi, Kak Martin, Kak Fauzi, semua lengkap ini. Kakak-kakak semua, hari ini kami melakukan konferensi pers terkait dengan Kongres Partai Nasdem yang akan diselenggarakan 25, 26, 27 Agustus. Jadi sebelumnya pernah kami sampaikan, Kongres ini insya Allah akan dibuka oleh Presiden Jokowi dan akan ditutup oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Kakak-kakak semua, Kongres kali ini temanya adalah sinergi membangun bangsa. Itu tema besarnya. Artinya spirit kolaboratifnya dikedepankan. Ini yang membawa Nasdem sebagai partai yang ingin membangun sinergi bukan hanya dengan partai politik, tapi dengan satu political society, yang kedua civil society, yang ketiga business community, yang keempat adalah government, pemerintahan, yang kelima adalah teman-teman sendiri yang hadir di sini, media. Ini adalah pilar demokrasi yang kemudian kita ajak involve di dalam Kongres ini. Jadi ini kongres yang panjang dan kemudian melibatkan banyak orang. Ada 3 pilar penting yang diusung di dalam kongres ini. Yang pertama adalah pro perempuan. Maka kemudian nanti dituangkan di dalam Kongres Perempuan Indonesia yang tadi Kakak Jafar sampaikan sudah kita mulai kick off dari 21 Juni kemarin. Yang kedua adalah setelah pro perempuan adalah pro lingkungan atau go green. Kongres ini membawa spirit bagaimana isu lingkungan, menyelamatkan bumi itu menjadi satu fondasi penting. Sehingga kakak-kakak bisa lihat ini, kami berusaha melalui kongres ini nanti secara teknis setiap peserta akan membawa tumbler masing-masing. Sekjen memberikan hadiah kepada semua peserta kongres, itu ada tumbler. Yang ketiga, setelah pro perempuan, pro lingkungan, yang ketiga adalah pro Pancasila. Di kongres ini di hari keduanya nanti setiap peserta itu memakai pakaian dari wilayah mereka masing-masing. Itu. Jadi bahkan ini juga dilombakan oleh Partai Nasdem. Jadi ini kongres yang benar-benar seperti, karena ini sekretaris SC kongresnya Ja'far Siddiq ini seniman. Jadi ini seperti festival besar gitu. Nah, yang kemudian sangat kolosal.
Nah, yang pro perempuan itu tadi yang paling konkret selain Kongres Perempuan Indonesia, 30% peserta, minimal 30% peserta kongres ini di setiap DPD, DPW itu perempuan. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana banyaknya perempuan nanti akan ikut serta dalam kongres ini. Nah, berikutnya ini karena ini kongres panjang, kongres yang melibatkan 100.000 orang lebih, karena kami memulainya berjenjang dari DPRT, DPC, DPD, DPW yang kemudian involve di dalam sebuah konsep digital kongres. Jadi pra-kongresnya jadi panjang, melibatkan DPRT bahkan. Jadi kami sedang menyiapkan sehari itu ada sekitar 6 jam pra-kongres yang berupa meeting Zoom yang melibatkan semua ranting. Ini suatu proses yang kolosal bagaimana transformasi menjadi digital party itu terrealisir. Inilah kemudian menjadi momentumnya. Nah, nanti di sana kita akan melakukan banyak hal, apa laporan di setiap struktur, yang kedua selain laporan juga aspirasi-aspirasi. Jadi ada sebuah proses yang partisipatori yang sangat masif dan massal. Berikutnya kakak-kakak semua, selain digital kongres ini, hal yang paling penting SC sampaikan di kongres ini, nanti mungkin kakak-kakak yang lain akan sampaikan, ada kakak Martin, Kang Yoto dan lain sebagainya. Dan tentu Sekjen punya agenda luar biasa di kongres ini nanti, karena beliau yang langsung mengampu OC di bawah pengawasan beliau. Kami akan membuat sebuah gerakan 100.000 untuk kemanusiaan. Apa itu 100.000 ini? Karena solidaritas terhadap Palestina. Jadi setiap peserta kongres yang dari tadi, yang mulai dari digital kongres itu, insya Allah berpartisipasi untuk donasi solidaritas kepada Palestina. Tapi minimum 100.000. Kami membahasakannya 100.000 untuk kemanusiaan. Itu. Dan yang lain-lain nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak semua. Selanjutnya saya serahkan mungkin ke Kak Jafar, Sekjen, untuk Sekjen mau jadi penutup epilog katanya. Karena honornya paling besar biasanya. Silakan Kak Jafar. Baik, terima kasih Kakak Willy. Ada tambahan Kang Yoto? Juga nanti dari SC akan ada 3 bagian. Yang pertama adalah ADART. Jadi kami juga akan merumuskan ADART sesuai dengan perkembangan terbaru, ya, perkembangan zaman dan juga tuntutan atau tantangan zaman ke depan yang harus direspons oleh Partai Nasdem. Yang kedua, kami juga akan merumuskan rekomendasi Kongres kepada seluruh pihak-pihak yang berwenang, termasuk kepada pemerintahan baru. Jadi dari rekomendasi Kongres ini kami akan menyusun agenda-agenda prioritas yang menurut Kongres Partai Nasdem menjadi satu common ground dari Partai Nasdem dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk dengan pemerintahan baru, untuk kita perjuangkan selama 5 tahun ke depan. Jadi diantaranya adalah bagaimana kita merespons persoalan ekonomi yang kita tahu sekarang juga masih cukup menantang, ya, di tengah keterbatasan fiskal kita. Juga persoalan politik dan hukum, bagaimana reformasi hukum harus dilakukan, dan juga reformasi terhadap lembaga-lembaga hukum untuk bisa lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga tidak terus-menerus, ya, mengorek-ngorek kesalahan yang sebenarnya sudah jauh di belakang. Jadi harus ada satu kepastian hukum agar apa? Agar
hukum bisa berdiri dengan efektif, bisa ditegakkan, tapi juga tidak dijadikan alat untuk penyanderaan. Di antara lagi adalah bagaimana kebijakan fiskal kita ya yang lebih prudent, termasuk tidak terbatas tapi termasuk kepada penggunaan bansos misalnya, agar benar-benar digunakan pada saat keadaan darurat. Jadi ini juga satu kebijakan fiskal yang lebih prudent. Banyak hal lagi yang tentu tidak bisa semuanya saya ceritakan di sini, tapi nanti harus dirapatkan oleh peserta kongres untuk menjadi agenda-agenda prioritas dan common ground antara Partai Nasdem dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintahan baru yang akan mulai bertugas pada 20 Oktober 2024 yang akan datang. Jadi saya pikir itu tambahan dari saya kembalikan ke Kakak Jafar. Baik, terima kasih Kakak Martin, Kakak Sekjen. Pertama tadi Pak Willy mengatakan akan mengundang Presiden Jokowi karena kita bagian dari pemerintahan 10 tahun setia dicerca, dicaci maki, diusir. Akhirnya yang ngusir nggak keluar-keluar juga. Yang ngusir kita ternyata nggak keluar juga. Kemudian Presiden terpilih, kita akan mengundang beliau. Nah, di sini semangat sinerginya. Kita akan mengundang beliau sebagai bagian dari Prakongres, lalu kita akan jabarkan nanti poin-poin apa yang kita bisa kerjakan bersama. Prakongres ini berlangsung sejak 21 Mei. Jadi kemarin 21 Juni itu sudah kick off. Setiap hari ada kegiatan, jadi ada seminar, ada simposium, ada diskusi panel, ada pameran buku, ada pameran alat-alat pertanian, itu pameran pendidikan, diskusi buku. Semua kita lakukan di sini atau di ABN atau di tempat lain. Nah, tadi juga Kakak Willy menegaskan 30% dari peserta itu perempuan. Itu penegasan kita terhadap hasil survei Anda berbagai media yang menegaskan bahwa Partai Nasdem satu-satunya partai di parlemen yang menempatkan perempuan 30%. Kita konsisten sejak 5 tahun yang lalu dan seterusnya. Nah, kongres ini juga kalau Anda lihat SC-nya banyak sekali. Kalau selama 2 kongres sebelumnya itu yang namanya one team one car, para senior itu duduk terima laporan. Sekarang ikut bersinergi bersama kita. Jadi di SC ini ada one car, ada one team, ada dari berbagai stakeholder. Kita mau menjadikan kongres ini menjadi batu loncatan untuk konsolidasi utama berkaitan dengan pilkada. Karena pilkada itu momentum politik terbesar 5 tahun ke depan, setelah itu tidak ada lagi. Jadi nanti kita punya 2.202 anggota DPRD dari kabupaten, kota, provinsi sampai RI. Mereka nanti akan dibekali dalam prakongres ini, akan mendapat pembekalan dari SC. Kita mengalami kenaikan 340 anggota. Jadi kalau dari segi ranking, kami tetap ranking 4, tapi jumlah anggota kami itu naik dari 1.862 menjadi 2.202. Ekuivalen dengan 17-18%. Saya kira itu beberapa pengantar pernyataan saya. Hitungan yang tadi itu setelah PSU di Kota Ternate, kita merebut 1 kursi lagi dan kita menjadi ketua. Kemudian kita merebut 1 kursi lagi di Kabupaten Teluk Bintuni, kita juga jadi ketua. Jadi minggu lalu yang saya laporkan ke SC, sekarang tambah 2 lagi. Nah masih ada PSU lagi, kita nggak tahu akan ada penambahan lain. Saya kira demikian Kakak Willy, terima kasih.